Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi. Oke, kita tuh poin aja ya, Pak. Apakah Bapak sendiri di kebunnya itu bibitnya itu dasarnya dari dibuat sendiri atau beli ya, seperti itu. Oke, akan saya bahas sahabat tani ya. Ini contoh benih atau kopi yang sudah 2 tahun, hasil dari buatan saya sendiri, tidak dari beli ya sahabat ya. Oke, mari kita cekidot ya. Oke, nih saya bikin gubuk darurat ya. Gubuk darurat nih sahabat ya. Nah, ini penampungan air. Penampungan air ini berguna ya udah pasti untuk penyemprotan gulma bila tidak terkendali, dan yang kedua untuk penyepraian MKP KNU3 putih. Jadi sudah saya siapkan bak ya. Wah, kalau udah ada ini simple sahabat ya. Jadi mata air itu ada di bawah sana sahabat. Di bawah sana ada pohon pisang, ada di bawah sana, tapi kejauhan kalau kita menyeprai nanti ya kan, MKP KNU3 putih. Oke, kita tidak bahas di situ. Kita bahas sekarang benih ya. Kopi yang tumbuh dari benih yang kita buat sendiri ya. Seperti ini keadaannya sahabat. Ini benih dari saya buat sendiri. Nah, ya. Bisa sahabat tani nilai sendiri. Nah, seperti ini keadaannya. Wah, ini baru belajar berbuah sahabat ya. Ini kopi ateng janda. Nih. Kopi ateng janda, pucuknya belum saya potong ya, karena belum waktunya sahabat. Nah, keadaannya luar biasa, sehat walafiat. Ini tidak ada saya pupuk, tidak ada saya pupuk. Mungkin tanahnya subur ya. Tanah subur. Nah, seperti ini keadaannya sahabat. Bisa dicek tuh sampai di sana ya. Tumbuhnya hijau dan subur ya. Nah, ada yang sudah berbuah dan ada yang sudah habis berbuah sahabat. Tuh sampai di sana. Jadi yang ini saya tidak buat sistem pagar sahabat. Saya sistemnya konvensional aja. Saya sudah jera dengan sistem pagar. Ya terserah untuk sahabat tani di sana yang memilih sistem pagar, silahkan. Itu hak privasi, hak pribadi ya. Kalau saya tidak. Saya lebih baik konvensional aja seperti ini sahabat. Nah, lebarnya ini 2,70. Panjang kesananya sahabat ya, panjang ke sana itu 2 meteran. Ya. Jadi kalau sistem pagar itu biasanya kalau ini ke situ 1,5 meter ya. Misalnya ini kemari 1,5 meter. Sedangkan jarak lebar lorong itu sampai 3 meteran biasanya. Itu namanya sistem pagar. Tapi kalau saya tidak lagi lah, saya sudah cukup jera dengan sistem pagar. Yang memang awalnya indah, buahnya banyak, akhirnya kita susah sendiri ya. Susah sendiri, di mana susahnya ya karena rapat ya sahabat. Karena rapat, penyakit mudah berdatangan ya. Nah terus waktu ngurusnya susah. Pemangkasannya pun kalau menurut saya susah sahabat. Ya memang iya. Tahun pertama berbuah hingga 3 tahunnya itu buahnya banyak-banyak aja gitu sahabat. Bisa 2 bahkan 3 kali lipat hasil panen meningkat. Tetapi kita maunya itu jangka panjang, puluhan tahun, jangan sekedar 3 tahun. Nah itu sebabnya saya tidak minat, saya tidak tergiur dengan sistem pagar. Saya sistem konvensional aja, sistem nenek moyang ya. Nah seperti ini hasil dari benih sendiri sahabat ya. Tuh, pembungaan sudah mulai muncul kembali ya, seperti ini. Pembungaan sudah mulai muncul. Ini biasanya yang lebih awal buahnya habis, jadi bunganya muncul. Dan ada juga sih yang buahnya masih ada, pembungaannya udah muncul lagi ya, seperti itu sahabat. Nah seperti ini contoh. Nah buah masih ada. Nah tapi bunga sudah muncul lagi sahabat. Tapi jangan salah sahabat ya, ini campur sahabat, ini campur. Ada ateng janda, ada ateng super. Nah itu ateng super ya, ini ateng janda.
Nah, di sini saya tunjukkan pada sahabat tani bahwa benih yang kita buat sendiri itu jauh lebih jamin, jauh lebih pasti, dan jauh lebih kita yakini daripada beli sebenarnya. Terkecuali untuk sahabat tani yang sudah mempercayai seseorang yang sudah teruji ya, sudah teruji dan punya pengetahuan serta pengalaman ya, seperti itu. Nah, ini hasil dari benih saya yang buat sendiri, pembenihan sendiri sahabat. Tidak ada saya beli-beli. Makanya nih, tumbuhnya ada yang merata, ada yang tidak. Kalau punya beli kan sudah pasti seumur ya sahabat, sudah pasti seumur. Tapi ini ada yang seumur, ada yang baru kecil, itu seperti sana tuh, masih kecil. Ya, karena apa? Ini karena itu tadi sahabat, karena kadang-kadang kita nanamnya itu hari ini sempatnya 40 batang, besok-besoknya 40 batang. Jadi tumbuhnya tidak seragam gitu. Tumbuh tidak seragam, makanya bisa seperti ini. Nah, ini padahal sudah saya lakukan pembabatan, tetapi karena musim hujan cepat benar tumbuh rumputnya. Ini terpaksa saya beri herbisida, ini penyemprotan supaya tumbuhnya lebih lambat. Jadi saya punya kesempatan dan waktu untuk pruning sahabat ya. Beginilah kalau kebun kita banyak, jadi pandai-pandai, pintar-pintar kita. Tapi biar kebunnya banyak ya, kita inginnya hasilnya banyak lah kan, gitu kan. Biar pintar-pintar kita ngurus kebun, merawat kebun sahabat. Kalau tidak terkendali ya udah terpaksa kita pakai herbisida, walaupun kita tahu herbisida ini tidak baik untuk tanah. Tetapi dalam keadaan terpaksa, mau tak mau, ya karena lahan luas. Lain kalau sahabat tani yang lahannya kecil, hanya 1 titik saja. Kalau saya ada 3 titik, itu bisa dibilang 4,5 hektar sahabat. 4,5 hektar itu, kalau sendirian kita ngurus, bisa mati berdiri kita. Ya, bisa mati berdiri kita ngurusnya sahabat. Lebih-lebih kalau kita gunakan mesin babak sahabat, memanggulnya ya kan. Memanggulnya, memainkan mesinnya itu resiko memang badan sakit-sakitan sahabat. Kecuali kalau kita ongkosin orang, pekerjakan orang ya kan. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini kenapa saya bikinkan video untuk membuktikan pada sahabat tadi bahwa kalau kita sudah paham cara pembenihannya, sudah pasti tumbuhnya benar, bagus gitu sahabat. Nah, kalau kita pembenihannya kita buat salah, apalagi asal-asalan, sudah pasti tumbuhnya nggak akan subur, nggak akan indah, nggak akan hijau sahabat. Biasa nanti tumbuhnya itu kerdil, kurang bagus ya. Nah, seolah-olah kita menyalahkan ini pasti karena nggak ada pupuknya, padahal belum tentu. Kadang-kadang tanah kita subur ya, tapi tumbuhnya kerdil. Nah, itu bisa jadi ada salah dalam pembenihan atau pemilihan benih sahabat. Karena pemilihan benih ini sahabat tani harus bisa tentukan dulu kopi induknya itu seperti apa gitu. Kalau kopi induknya itu memang setiap tahun puluhan tahun berbuah, tahan dari layu fusarium, tahan dari penyakit, nah itu cocok. Nah, tapi kalau sahabat tani ngambil dari pohon indukan yang pada dasarnya sudah terinfeksi layu fusarium, pada dasarnya sudah terserang penyakit, lalu sahabat tani paksa pembenihan, yang terjadi apa? Nah, ya kan pembenihan ini kan kopi kecil ini kan tumbuhnya nanti tergantung dari induknya sahabat. Kalau induknya kurang sehat, tidak sehat, ya udah berarti tumbuhnya pun tidak sehat. Tapi kalau indukannya sehat, terjamin, tahan setiap penyakit, panen selalu ada setiap tahunnya, no stop. Nah, itu yang paling baik sebenarnya. Nah, untuk sahabat tani yang sudah dan selalu mengikuti channel ini ya, saya aturkan terima kasih banyak, dan saya yakin pasti dapat manfaatnya. Selama ini saya ngonten kepada sahabat tani, pasti dapatlah manfaatnya ya. Ya, jadi seperti itulah sahabat tani ya. Sesuai judul, apakah saya benihkan itu dari sendiri atau beli? Ya, jawabannya saya benihkan sendiri sahabat ya. Dulu-dulu waktu saya masih awal-awal, ya maklumlah, saya dari bertani sawit beralih ke petani kopi, dan senang akhirnya di kopi gitu ya. Dari belajar dulu ya ada saya beli sahabat, tapi lama-lama ya namanya kita selalu bermain di kebun kopi, terjun ke dunia kopi, berkebun kopi, ya sudah pasti lama-lama kita akan dapat pengetahuan.
Dan tentu juga saya ada ikut kelompok tani ya, karena ada ikut kelompok tani juga, makanya cepat memahami sahabat tani ya. Nah seperti inilah contohnya nih, kalau kita benihkan sendiri, siapa bilang bahwa jaminan tidak ada? Ada kok jaminan, bahkan beda loh rasanya sahabat daripada beli sahabat. Kalau kita beli ini kan kadang-kadang kita nggak tahu pasti indukannya ya. Ini kalau kita cerita, kalau sahabat beli online, sahabat beli ke tempat orang yang memang sahabat belum tahu seperti apa sih dianya, pengalamannya ya kan banyak ya. Toko-toko menjual benih itu kan banyak, tapi kita kan nggak paham apakah yang punya toko ini bertani kopi ataukah hanya sekedar jual-jual beli saja gitu, hanya sekedar dagang saja, kan kita nggak tahu. Nah, tapi kalau saya sudah pasti sudah pengalaman lah ya, bukan sombong ya, sudah pengalaman gitu. Jadi sudah tahu pasti benih yang saya siapkan itu nanti seperti apa modelnya, jenis-jenisnya, ciri-cirinya itu udah tahu persis lah saya gitu sahabat. Nah pokoknya ini induk kan dari kebun kopi saya sendiri, benihnya dari induk sendiri juga ya, jelas ya. Nah jadi siapa bilang kalau kita bikin benih sendiri itu pertumbuhan nggak bagus kok ya, bagus kok. Nih, malah hemat biaya, kita nggak perlu beli-beli, tinggal petik aja dari kopi indukannya ya, kita kupas-kupas ya, kita rendamkan, mana yang mengapung kita buang ya kan, lalu nanti supaya lendirnya hilang ya kasih aja nanti garam ya kan gitu, lendirnya cepat hilang. Dan juga nanti ada ZPT-nya, ZPT-nya lebih baik berikan ya bawang merah, itu lebih murah dan mudah gitu kan. Lalu nanti penganginan atau pengiringan, penjemuran gitu kan, sekedarnya aja. Kalau panas terik ya bagusnya ya 15 menit sudah cukup gitu ya, lalu dianginkan. Setelah dianginkan sehari itu baru besoknya ditanam, seperti itu. Pokoknya untuk sahabat tani yang ingin benih sendiri dan belum tahu proses dan caranya, apalagi yang baru kenal channel ini ya, silahkan dibuka konten saya satu persatu, cek di situ semua membahas tentang kopi Arabica, tidak ada bahas yang lain-lain ya tentang kopi Arabica. Oke baik, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, semangat terus. Saya mau melanjutkan saya mau melakukan pembersihan gulma dulu nih ya, penyemprotan ya, semoga kelar siap hari ini ya. Oke kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.